Ya, yang kami lihat ya, ada beras, kemudian ada pisang, buahnya berupa pisang, kemudian ada lagi telur ya, kemudian apa lagi? Negara kita ini yang hampir 80 tahun merdeka. Negara kita ini memang jago banget. Bila ngadepin apapun loh, baik tantangan, musibah, kendala, atau hambatan, dan sebagainya. Rakyat itu ya iso apa? Gawe kreativitas yang kadang angel dipahami, dingerteni. Ya kayak pemerintah sekarang ini. Kan punya program yang angel dingerteni juga itu. Kayak target 3 juta rumah, yang sekarang ngeri-ngeri kan. 19 juta lapangan kerja yang zong, bahkan PHK semakin bertsunami di mana-mana terjadi. Atau hilirisasi di kita, trennya teknologi, tiap desa dikasih koperasi desa merah putih dan lain sebagainya. Bahkan nanti akan ada kampung nelayan merah putih. Nah ini. Nah, program pemerintah yang juga rodok ruwet, sing pengen pembegawan kupas, ya ini soal makan bergizi gratis. Lagi-lagi saya pengen itu untuk mengingatkan masyarakat aja, supaya masyarakat semakin paham dan tidak hanya gagih toh. Yang lagi ramai dibicarakan itu kenapa? Kenapa tetap makan bergizi gratis? Ini ada kreativitas yang membuat rakyat yang lain terkaget-kaget, gumun. Jelang liburan sekolah kayak sekarang ini, otomatis gak ada jam pelajaran kan. Anak-anak kadang pulang lebih awal. Makanya di wilayah-wilayah yang sudah dapat MBG, tiba-tiba ada model MBG baru. Atau New MBG. Apa itu? Jadi program itu disajikan versi mentahan. Kalau bahasa Jawa ini tebas mentah. Dan sekalian diberikan buat 5 hari. Itu beneran loh. Bener, bukan reka-reka atau karangan belaka. Enggak. Awal mula konangannya MBG model baru itu dibagikan sebuah akun X yang tentu menimbulkan banyak perdebatan. Makanan tidak siap makan, hanya siap masak. Beneran didistribusikan pada siswa di Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Terjadi. Sing bagekne apa? Yang mau dibagikan apa coba tebas mentah itu? Ya ada beras, terus ikan asin, telur puyuh sama kacang tanah. Ada 4 buah pisang dan 5 jeruk. Selain beras, semuanya sudah matang. Lah piye nek caranya gitu? Ini arane dudu makan bergizi gratis lah ini. Soalnya bukan sajian yang siap dikonsumsi, meski dimasak sih. Yang diubah namanya program siap masak bergizi. Bukan makan bergizi gratis lah. Kan tidak bisa diemplok langsung kalau beras mentah. Lalu kabarnya makan bergizi gratis itu memang buat 5 hari karena alasannya siswa tidak ada pelajaran. Iki apa nih ini? Ya sebenarnya kalau siswa nggak sekolah ya ngapain dikasih makan bergizi gratis? Kan itu program makan bergizi gratis di sekolah. Naik libur ya sudah libur aja lah. Harusnya kan gitu. Memang boleh dapur SPPG hanya menyajikan mentahan gitu. Nggak melanggar aturan itu regulasi yang sudah ditetapkan. Ayo nek ngono, piye? Gatimu mesti oke. Keuntungannya semakin besar banget. Nggak pakai gas, tidak butuh goreng-goreng, gitu. Paling tenaga packing tok, nggak ngolah bumbu, beban listrik juga berkurang, nggak ada laten. Bedanya belanja lebih banyak dibandingkan biasanya sebab buat 5 hari sekalian. Tapi kan sama saja, anggarannya tidak berubah. Ora kesel. Ya akhirnya nggak kesel loh. Cuma sekali kerja untuk 5 hari ya. Bisa libur 4 hari ke depan. Bisa tidur malam. Banyaklah keuntungan pengelola itu. Termasuk ya otomatis ngirit pulsa struk. Ngirit gas, ngirit PDAM. Semuanya ngirit. Wah jian. Ini sebuah kreativitas yang bikin kepala kita ini cekon. Gimana nih pusat ini?
Yang gini yang namanya program tapi asli ini orang genah ini. Lah di tingkat bawah sampai iso diubah-ubah ke sang ngarepe dhewe itu kan nggak nurut karo dhuwuran nih. Dan buat menggawan mungkin tidak hanya kali ini saja yang begituan terjadi. Ini atau jangan-jangan loh di tempat lain yang sudah biasa begitu. Dapur SPPG hanya ngirim bahan-bahan mentah. Lah andai itu ditiru sama pengelola program pemerintah yang lain terus piye coba? Rusak ini programnya program andalannya Pak Prabowo ini. Ini saya contohkan ini. Beras Gakin yang di-drop ke rumah-rumah. Sasarannya malah berubah gabah. Suruh giling sendiri. Lah program subsidi jaringan listrik buat Gakin yang dikirim ke rumah warga miskin, program subsidi rumah loh. Pemerintahnya Pak nih bahan bangunan tok gitu. Kan ora iso itu. Apa dia terinspirasi pada kalimat jangan beri rakyat ikan tapi sediakan kail buat mancing. Wow. Ya cara memaknainya nggak begitu no bos. Ya nggon kali anak iwake, mau sandal jepit. Nah program MBG ini sejak awal tidak masuk akal menurut Begawan ini. Bagus tapi tidak masuk akal. Sebab sasarannya sampai 82,9 juta. Sehingga akhirnya saking gede sasarannya ya berpotensi terjadi keruwetan. Gitu. Sajian mentahan begini hanya salah satu peristiwa bundetnya program MBG ini. Dan postingan dari kejadian di Tangsel itu kemudian direspon banyak netizen dan dikomentari berbagai masyarakat netizen. Bagi Begawan kalau mau beneran mentahan loh, tebas mentah loh. Pilih buat dibagikan wae itu. Anggaran per anak 10.000 untuk 5 hari. Jadi tiap anak dapat 50. Wes, kayak sing nyiapke wong tuane di rumah. Loh, malah para orang tua bisa menyediakan lauk yang lebih komplit buat anak mereka, malah ditambahin gizinya. Apalagi yang anak lebih dari 1. Lah tenan. Ngerti ya gituan. Ini rumangsaku loh, kayak orang titip belanja aja. Lah nek gur mbok dhewe-dhewe loh orang tuanya yang masak. Kasih duit aja malah luwih babar tahu loh. Lebih komplit loh. Dapat banyak nanti. Dan di Tangsel itu yang menerima banyak banget itu. Sampai 4.075 siswa. Itu nama SPPG-nya tuh Yayasan Mu'alaf Indonesia Timur. Loh 4.000 siswa itu berasal dari 18 sekolahan mulai dari PAUD, TK sampai SMA. Lalu sebanyak itu kita bisa bayangkan berapa efisiensinya. Alias pengiritannya. Anggap per porsi ngirit Rp1.000. Maka dalam sehari wae ada sisa 4 juta lebih. Dalam 5 hari wis ngitung 20 juta. Ngono sak teruse. Bisa Pak Dewi. Dari informasi yang tak dapat, si kepala SPPG-nya itu berdalih supaya bisa dibawa pulang. Ah bener ini. Nek pakai kemasan dari dapur SPPG kan ditempatkan di wadah, nggak bisa dibawa pulang. Lo nek ngelihat tampilan menu mentahan yang dimasukkan dalam kantong plastik, kok kayak apaan gitu loh. Lo kata kepala SPPG beberapa sekolah sudah libur, terus ada yang sedang kelas meeting lah, atau jadi bisa supaya mudah dimasukkan ke tas. Tapi ini apakah masuk dalam regulasi, aturannya gimana kalau mahasiswa sudah libur, aturannya gimana? Apa tetap ada makan bersih gratis atau memang juga libur? Itu harus jelas dulu. Lu bapaknya dari SPBG tadi ya menambahkan itu, menjelaskan, tidak menyertakan makanan kemasan sama sekali. Soalnya banyak kritikan di medsos. Ini beberapa respon yang disauri netizen, ada tuh SPBG yang nyepak nih kemasan juga. Ada tuh yang membagikan kacang polong pabrikan yang kemasan. Ada juga itu. Ada juga yang berbentuk roti tawar dan crackers. Itu dari netizen ya. Bu bener apa orang? Saya coba baca aja. Padahal makanan kemasan itu rawan mengandung bahan pengawet. Nggak bagus bagi siswa. Ada bahan pewarnanya, ya kimiawi lah. Atau pemanis buatan. Nah di Tangsel, dapur SPPG gak menyertakan makanan kemasan. Makanya dia menyajikan beneran yang non kemasan. Tidak ada makanan beku juga, adanya ikan kering. Apa wedi siswa lali ngambil dari tos
sekolahnya jadi do mabuk abe. Nah, nganti lali kan bisa gitu. Bisa. Kan sejak awal wis bola-bali tak sampaikan toh. Makan bergizi gratis ini memang program yang ngoyo-woro. Bagus kalau tepat sasaran. Sudah banyak kejadian yang sulit diterima nalar. Lu bisa-bisanya pihak dapur yang tugasnya jelas banget menyediakan makan bergizi. Gonta-ganti jenis penyajiannya. Lu yang kayak ginian mau bagaimanapun akan terus berulang. Ada memang beberapa sekolah wis prei. Apa sebelumnya tidak ada rembukan atau jauh-jauh hari sudah bertanya pada Badan Gizi Nasional. Ini naik prei Pak. Prei apa lagi? Kan harusnya gitu. Lah lagi-lagi BGN pasti tahunya ya dari medsos. Bukan dari BGN pernah menyebut. Dapur-dapur SPPG harus ngirim menu harian. Nah, lapor ke atas. Lalu kok bisa lolos kayak gini? Dibiarkan gak dapat teguran dari atas misalnya nih. Atau melanggar aturan regulasi yang ada. Apa tidak ada aturan yang dikeluarkan buat mengantisipasi siswa atau sasaran buat dipokili atau dicurangi ini? Ini bahaya loh. Edisi liburan anak-anak kan ya bukan baru sekarang saja toh. Kalau bulan ini kira-kira libur sampai nanti tahun baru, kenaikan kelas, masuk hari pertama. Dulu pas Idul Fitri juga ada libur kan, sekolah 2 minggu. Itu gimana yang dijalani oleh SPPG? Apa juga terus memberikan makan bergizi gratis atau libur juga? Dan ini kan jadi evaluasi toh. Oh, begawan nggak ngerti ini, nggak tahu juga. Apa mereka ikut libur atau tetap menyediakan? Dan atas kejadian di Tangsel yang viral ini, BGN menyatakan tidak memerintahkan. Lah, ya dah. Berarti sakar PDW ini. Sak geleme udele dhewe. Lah untuk mewujudkan MBK dalam jenis mentahan, itu tidak memerintahkan. Ya perkara niku mau. Tinimbang kok diarani golek untung dhewe, maka tetap direalisasikan. Ini sebenarnya harus ada pembicaraan yang serius ini. Hanya bentuknya bukan matangan itu katanya. Jadi mentahan. Ini dengan versi mentahan, SPPG tetap dapat selisih yang lumayan loh. Karena banyak efisiensi pengiritan yang saya sebutkan tadi. Lho sing kaya ngene iki marai duit negara, penggunaannya ya orang genah kabeh ini. Tidak sesuai penggunaan ini. Ini bisa loh nanti ujuk-ujuk terjadi tindak pidana korupsi. Bisa ini kalau nggak hati-hati. Dana-dana dari Menteri Keuangan terus sampai ke bawah lalu tidak bisa optimal dimanfaatkan. Dan yang dapat benefit lagi-lagi ya pengusaha. Rakyat dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Gimana anak kita gizinya tercukupi? Gimana anak-anak makin cerdas? Bila pelaksanaan program itu mak nyari gampangnya tok itu. Edisi liburan sekolah atau pas kelas meeting, nggak ada jam pelajaran sampai nunggu rapotan loh. Meski kan masuk dalam panduan yang dikeluarkan BGN. Siklus tahun ajaran itu cenderung sama. Tiap tahun sama, nggak ada yang berbeda. Baku dan selalu rutin tiap tahunnya. Kenapa Pak Dadan Hidayana selaku kepala BGN belum mengedarkan aturan? Bagaimana dapur-dapur itu mendistribusikan MBK? Apa mentahan bahan makanan? Atau diganti duit? Atau siswa tiap hari di dropping MBK ke rumah dan sebagainya? Atau kalau libur ya libur juga? Ini keterangannya nggak jelas. Dan Pak Dadan malah merespon sebaliknya. Katanya dia belum perintah apapun. Lah kepiye hari libur sudah mulai datang kok perintahnya belum ada. Dan dia mengatakan alias tidak mikir menghadapi liburan sampai akhir semester. Lah ini nggak melihat rutinitas kurikulum bangsa ini artinya. Ini hubungannya kan dengan sekolahan. Harusnya kan sudah jelas itu kapan libur kita, kapan masuk. Kan sudah jelas tuh. Padahal nih akhir semester, liburnya dowo. Mesesasi itu. Nah gimana kalau 1 bulan tuh? Oh, itu berat triliunan loh. Siklus tahun ajaran kan sudah baku. Ada masa sekolah atau pelajaran, ada masa testing, ada masa sela antara sekolah sampai terima rapor dan sebagainya. Terus ada masa liburan, penerimaan rapot, penerimaan murid baru dan sebagainya. Idealnya kan sudah ada panduan itu. Atau aturan yang dikeluarkan sehingga SPPBG
Ya orang bingungi dewe-dewe, lalu membuat kebijakan kreativitas sendiri yang akhirnya melanggar regulasi yang sudah ditetapkan. Lalu berkreatif sesuai pemahaman sendiri-sendiri kan repot itu. Nek ternyata di lapangan hasilnya macam begini nih, kan ya rakyat yang dirugikan lagi. Nek akhirnya di lapangan atau dalam implementasinya ada kreativitas yang melebihi batas, lagi-lagi rakyat yang kena imbasnya. Rakyat dirugikan lagi. SPPG gak akan diputus kontrak, masih lanjut aja, dipercaya buat produksi. Loh Pak Dadan ya tetap aman sebagai kepala BKN, tidak akan dicopot sama Pak Prabowo. Dan kita hanya mau isone ngudoroso, mengungkapkan saja, anyel, wes ngamuk, neng ra iso apa-apa. Itulah pendapat teman-teman, supaya didengar dan menjadi introspeksi bagi para pejabat yang ngurusin MBG ini, supaya rakyat tidak dirugikan lagi dan tepat sasaran. Itu ya. Salam ngempol, salam pengawan, jangan lupa subscribe. Dadah.